dan aku Elsa, dan kami dari program The Art of Remembering. Jadi kalau boleh tahu nih Elsa, apa sih program The Art of Remembering itu? Oke, boleh banget dong. Jadi program The Art of Remembering ini adalah program intervensi yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait kegiatan menghafal sebagai upaya pengembangan kemampuan menghafal pada para pesertanya. Seperti itu nih Dwi. Oke, nah program ini dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian pemenuhan tugas akhir mata kuliah intervensi psikologi. Oke, jadi kalau boleh tahu nih mata kuliah intervensi psikologi itu apa ya? Oke, mata kuliah intervensi psikologi adalah mata kuliah nih yang ngajarin kita tentang dasar-dasar intervensi psikologi, tapi di bidang non-klinis seperti pendidikan, sosial, industri, dan organisasi. Di mata kuliah ini kita nggak sebatas belajar teori aja, tapi kita terjun langsung caranya merancang program intervensi tersebut, Elsa. Wow, kedengarannya tuh menarik banget gitu ya, interesting banget, karena kita dapat banyak insight baru dari program intervensi yang kita jalani sendiri juga. Wow, jadi mungkin kembali lagi nih kepada program The Art of Remembering, dan setelah ini kita bakal ngasih cuplikan-cuplikannya nih. Jadi, stay tune! Program The Art of Remembering dilaksanakan di SDIT Insantama Malang dengan target partisipan siswa-siswi kelas 5. Dalam persiapan awal, kami melakukan tahap need assessment untuk mengetahui permasalahan apa yang membutuhkan intervensi di sekolah tersebut. Kegiatan asesmen yang pertama kami lakukan dalam bentuk wawancara bersama kedua guru wali kelas 5. Wawancara tersebut bersifat semi-struktur, artinya kami telah menyiapkan sejumlah pertanyaan untuk diajukan, tetapi masih ada kesempatan bagi kami untuk menanyakan sesuatu hal di luar daftar pertanyaan tersebut jika memang dibutuhkan. Daftar pertanyaan yang kami susun terdiri atas 15 pertanyaan. Hadapi tantangan tersebut. Apa tantangan yang sering Bapak Ibu jumpai selama mengajar di kelas? Yang pertama mungkin tantangannya menghadapi anak yang kinestetiknya itu lebih dominan ya. Biasanya terutama pelajaran yang membutuhkan konsentrasi. Tantangannya itu adalah ketika karakter anak-anaknya, model pembelajarannya itu beda-beda jenisnya. Misalnya kayak ada anak yang audio, kemudian ada yang visual. Itu kalau terlalu tinggi itu juga kesulitan. Sebenarnya tantangannya tadi juga ada lagi sih, tantangannya ketika di kelas itu ada misalnya ABK, anak berkebutuhan khusus. Dan bagaimana Bapak Ibu menghadapi tantangan tersebut? Biasanya kita memperhatikan mana di antara karakteristik anak tadi itu yang masih perlu diperhatikan khusus gitu. Ini konsep 120, artinya setiap 2 jam itu melakukan pergerakan. Biasanya beberapa kali saya adakan games yang sesuai dengan pembahasan hari itu. Menurut Bapak atau Ibu, apa kendala paling besar dalam proses pembelajaran di sekolah ini? Mungkin karena generasi sekarang itu generasi yang susah fokus ya. Siswa juga memiliki tantangan bagi kami guru untuk mengakomodir itu semua, sedangkan guru harus mengakomodir banyak siswa yang cara belajarnya beda-beda, mungkin kinestetiknya lebih dominan, atau visualnya, atau audionya. Kalau arahan dari guru insya Allah sudah sesuai. Cuma tantangannya nanti di guru. Apakah guru itu bisa atau tidak? Seperti itu. Bagaimana kondisi perhatian dan fokus belajar siswa selama pembelajaran berlangsung? Tidak bisa fokus lama. Belum pernah bisa yang 1 jam itu bertahan ya. Jarang. Pernah tapi jarang. Jadi 15-30 menit gitu. Kalau kemarin lihat track recordnya ya, untuk fokus siswa itu tidak bisa lebih dari 20 menit. Seberapa sering Bapak Ibu menjumpai siswa mengalami kesulitan belajar? Hampir setiap hari Mbak ya. Mungkin hampir setiap hari mungkin. Karena beberapa siswa itu ada yang kalau kami katakan itu slow learner. Apakah sudah ada intervensi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya sendiri tawarkan kepada anak-anak yang memiliki kesulitan tadi itu kasih tambahan akhirnya di luar jam pelajaran. Ada sudah. Kalau di kelas kami itu sebenarnya sudah ada shadow teacher sebenarnya. Menurut Bapak atau Ibu, faktor apa yang paling mempengaruhi kesulitan belajar? Motivasi kadang iya.
terus kemudian dipengaruhi moodnya kayak gitu. Kalau udah nggak mood gitu ya dia sudah nggak ingin itu di sananya. Mungkin faktor terbesar mungkin di rumahnya, yang itu bisa jadi di rumahnya dia tidak dibiasakan untuk belajar di rumah oleh orang tuanya. Apakah siswa sudah mudah mengatur waktu, memahami instruksi, dan menyelesaikan tugas dengan mandiri? Ada yang bisa, ada yang masih perlu untuk didampingi. Kurang disiplin aja. Karena tadi itu banyak ngobrol dan banyak bermainnya, jadi akhirnya tidak selesai gitu. Menurut Bapak atau Ibu, bagaimana kebiasaan siswa mengerjakan tugas yang diberikan? 15 menit pertama itu oke, siap semuanya gitu ya. Nanti kalau sudah lebih dari 15 menit, nah itu sudah ada yang melakukan perubahan-perubahan. Melakukan perubahan itu apa? Tidak konsentrasi lagi mengerjakan tugas, ngobrol, di kamar mandi seperti itu. Tapi ada yang masih bisa bertahan, misalnya 1 jam kasih tugas ya 1 jam gitu. Ketika mengerjakan tugas mungkin awal-awal fokus ya. Nah, nanti mungkin ketika setengah jam atau 45 menit berikutnya, itu kan biasanya ada yang selesai duluan. Nah, atau ada yang belum selesai, tapi usil ke temannya. Menurut Bapak Ibu, intervensi atau bantuan seperti apa yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah saat ini? Pendampingan secara individual ya, kalau saya lihat dari situnya. Karena ada beberapa anak-anak itu memang yang membutuhkan sampai ke sana. Hanya pendampingannya itu secara individual, ada yang seperti itu. Beberapa anak ya sekitar mungkin 3 atau 4 ya. Yang ABK itu memang nggak saya hitung karena memang ini khusus sebenarnya. Ya, kalau dihitung sama ABK ya 4 lah kayak gitu. Sementara itu sih kalau saya lihat, yang pendampingan individual gitu. Nah, setelah melakukan tahap need assessment, kami melanjutkan ke tahap perancangan program. Pada tahap ini, kami menyusun nama program, tujuan program, materi yang akan disampaikan pada pelaksanaan program, hingga rangkaian kegiatan program. Begitu rancangan program selesai terbentuk dan disetujui oleh dosen pembimbing, barulah kami bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pelaksanaan program. Program ini dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 21 November 2025. Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan oleh MC, perkenalan setiap anggota kelompok pelaksana, dan pengenalan tagline program, yaitu The Art of Remembering, Smart Mind, Strong Memory. Kemudian, MC memberikan instruksi pengerjaan pretest yang berbentuk paper-based test dan soal yang disajikan berisikan materi yang akan disampaikan selama kegiatan psikoedukasi. Begitu siswa-siswi selesai mengerjakan pretest, kegiatan dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi terkait kegiatan menghafal, yaitu materi definisi oleh pemateri Aisyah, materi bagian-bagian otak oleh pemateri Arum, materi gaya belajar oleh pemateri Dwi, dan materi strategi menghafal oleh pemateri Elsa dan Andika. Setelah materi selesai disampaikan, terdapat sesi tanya jawab antara pemateri dan siswa kelas 5. Rangkaian selanjutnya adalah mini games yang terkait salah satu strategi menghafal, yaitu story chain. Mini games ini dilakukan agar siswa-siswi kelas 5 dapat melakukan strategi tersebut secara langsung. Pada rangkaian ini, siswa kelas 5 dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu 2 kelompok putra dan 2 kelompok putri. Kelompok yang menjadi pemenang mini games mendapatkan reward sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Setelah itu, MC memberikan instruksi pengerjaan post-test yang berbentuk paper-based test dan soal yang disajikan berisikan materi yang telah disampaikan selama kegiatan psikoedukasi. Setelah siswa-siswi selesai mengerjakan post-test, kami melanjutkan kegiatan dengan pemberian reward kepada seluruh siswa-siswi kelas 5 sebagai bentuk apresiasi telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Sebagai penutup, dilakukan sesi dokumentasi bersama siswa-siswi kelas 5 sekaligus mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari mereka. Nah, itu dia jadi program dari The Art of Remembering. Seru banget gak sih, Dwi? Bener banget, seru banget Elsa. Tapi kamu tahu gak sih, abis melaksanain program tuh kita harus ngapain? Yang pastinya tahu dong. Jadi setelah pelaksanaan program, nantinya itu kita masih ada satu tahap lain, yaitu harus melakukan evaluasi dan juga penyusunan laporan kayak gitu. Bener banget, 100 buat Elsa. Nah, evaluasi program ini telah kami lakukan melalui evaluasi internal berdasarkan hasil pretest dan post-test untuk menilai tingkat pemahaman mereka terkait kegiatan
sebelum dan sesudah mengikuti program The Art of Remembering. Nah, jadi untuk laporannya juga itu akan kami lakukan dalam bentuk laporan tertulis dan juga verbal seperti yang sedang kalian tonton saat ini. Kayak gini loh. Bener banget Elsa, gimana teman-teman? Udah kebayang belum sama prosesnya yang kami jalani untuk melaksanakan program ini? Pastinya udah dong ya. Udah nggak sih? Dan kayaknya nih kalau gitu mungkin video ini kita cukupkan sampai sini aja, gimana nih? Betul, setuju, dan Terima kasih sudah menonton. Sampai Dan akhir. Sampai jumpa. Dadah.